Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MBS TV Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada saat ini. Tentunya pertama kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini ya, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertemu ya. Kita dipertemukan dengan bulan yang agung ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan ya, bulan yang penuh dengan keberkahan ya, yakni bulan suci Ramadan, sehingga merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat patut kita syukuri. Mengapa? Ya, tentu kita sambut dengan penuh suka ya, kita penuh suka, bahkan juga mungkin ada yang menyambut dengan duka ya. Mengapa demikian? Ya, karena ya kita ketahui bersama di tahun bulan suci Ramadan yang tahun lalu ya, kita sangat merasa ya sedih ya. Mengapa? Karena kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan secara berjamaah sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Namun alhamdulillah hari ini ya, kita diberikan umur panjang meskipun di tengah pandemi ya, kita masih bisa melaksanakan ya, atas hidayah dari Allah ya, kita masih bisa melaksanakan kemudian amalan-amalan ya, kegiatan di bulan suci Ramadan. Dalam hal ini salat tarawih, alhamdulillah ya, malam ini kita melaksanakan secara berjamaah, tentunya dengan protokol kesehatan. Sehingga bagaimana kita menjaga ini, bagaimana kita mensyukurinya dengan semaksimal mungkin dengan syukuran ya, dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nabi manusia sekaligus nabi dan rasul kekasih Allah yang Allah utus ke muka bumi ini ya, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita, sebagai contoh kita untuk kita ikuti seluruh aspek kehidupan beliau tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali, tanpa memilih dan memilah mana yang kita ikuti dan mana yang tidak, namun secara komprehensif, secara menyeluruh dari beliau bangun tidur hingga tidur kembali, tak terkecuali amalan-amalan, aktivitas beliau, kegiatan beliau di bulan suci Ramadan ini. Sehingga jemaah ya, pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami membawakan sedikit ya, kita saling mengingatkan ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan ya, saling menasihati, khususnya untuk pribadi kami sendiri, bagaimana di bulan Ramadan tahun ini ya, kita memaksimalkan ibadah kita ya, kita memaksimalkan potensi kemampuan kita untuk betul bagaimana meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sekiranya di bulan suci Ramadan yang lalu tidak bisa memaksimalkan ya, kita kurang semangat, kurang gira. Mengapa? Karena kita tidak bisa berjamaah. Namun di tahun ini, di bulan suci Ramadan tahun ini, tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat ya. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengizinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan rutinitas, agenda, amalan-amalan yang khususnya kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yakni diantaranya adalah sholat tarawih secara berjamaah. Namun hadirin, tentunya ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita ketahui, yang bahkan mungkin kita anggap sesuatu hal yang biasa saja ya, namun sekiranya ketika ini dilakukan merupakan bagian daripada amalan-amalan sunnah yang sangat luar biasa ya, yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya, salafus saleh terdahulu ya, orang-orang saleh. Bagaimana amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini kita bisa maksimalkan ya, yang sekiranya sangat mudah, sangat simpel ya, namun karena mungkin kita tidak ketahui ilmunya
ya yang mungkin kita anggap biasa saja sehingga kita kadang lewatkan. Namun ya ini amalan yang sangat luar biasa ya, yang harus kita laksanakan, yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ya. Khususnya di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan sebaik mungkin, karena bisa jadi hadirin, bisa jadi ini bisa jadi Ramadan kita yang terakhir ya, karena tidak ada jaminan bahwasanya ya, tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan suci yang akan datang. Sehingga mari bersama-sama ya kita memaksimalkan diri kita, saling menasihati, saling menyemangati bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan diri kita. Secara singkat kami menyampaikan, yang pertama tentunya ketika kita telah tersadar bangun, segera kita berwudu ya. Setelah kita berwudu tentu dengan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berwudu ya, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud ya. Jika waktu kita rasa mepet, maka minimal kita laksanakan 2 rakaat saja. Jika kita sudah melaksanakan witir pada sholat tarawih secara berjamaah pada isyahnya, maka tidak perlu kita melaksanakan sholat witir lagi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memperbanyak doa ya, karena menjelang sahur merupakan salah satu tempat yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Bahkan bagaimana kita senantiasa diperintahkan untuk makan sahur ya, makan sahur hadirin ya. Kenapa? Karena kadang kan kita mungkin karena kebiasaan khususnya di awal bulan suci Ramadan kita belum terbiasa makan di akhir subuh ya, sehingga kadang kita mungkin makan di akhir malam ya, jam 11, jam 12 misalnya. Namun ya tentunya kita tidak mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1923, Rasulullah SAW bersabda ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan ya. Bukankah dalam hidup ini tidak ada tak lain dan tak bukan kita mengharapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga bagaimana kita kemudian di awal Ramadan ini membiasakan ya, mengupayakan untuk bisa makan sahur ya. Kemudian makan sahur, kenapa? Karena di dalamnya terdapat keberkahan yang Allah janjikan. Selanjutnya apa? Setelah makan sahur, waktu masih ada sebelum fajar ya. Salah satu sunnahnya adalah bagaimana sahur ini kita akhirkan ya, bukan diawalkan tadi namun diakhirkan. Artinya bagaimana sahur itu menjelang mendekati waktu imsak. Imsaknya kapan? Ya, imsaknya adalah di waktu azan subuh, azan fajar ya, itu imsaknya. Kemudian selanjutnya bagaimana di waktu sahur itu yang banyak keberkahan itu kita perbanyak istighfar ya. Kita perbanyak berdoa kepada Allah, kita perbanyak bermunajat khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tidak terkecuali saja di waktu-waktu sahur itu. Namun di waktu-waktu kita bahkan 24 jam ketika kita berpuasa misalnya, kita perbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah berdoa itu Allah perintahkan? Ya. Allah perintahkan. Bahkan doa itu merupakan ibadah sebagaimana ibadah lainnya. Mana dalilnya? Ya, di mana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah ya, Maha Suci Allah. Bahkan permohonan kita, permintaan kita terhitung sebagai ibadah ya. Makanya Allah sangat perintahkan kita meminta kepadanya, dan Allah menghinakan orang-orang yang tidak meminta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya akan ku berikan ya, apa permohonan kalian. Namun tentunya kebutuhan kita Allah yang tahu apa sesungguhnya yang kita butuhkan ya, bukan justru apa yang semua kita inginkan, tidak demikian. Namun Allah tahu sesungguhnya apa yang kita butuhkan. Sehingga bagaimana bulan suci Ramadan ini kita perbanyak doa kita, munajat kita kepada Allah ya. Tidak harus dengan bahasa Arab misalnya, tidak ya, dengan bahasa kita sendiri pun ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merupakan perintah ya, perintah daripada Allah dan merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kemudian ya pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya kita melaksanakan amalan-amalan sakinah di luar bulan suci Ramadan kita dilaksanakan. Ya, setelah tadi kemudian kita sahur, sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian setelahnya kita tadarus Al-Qur'an, memperbanyak tadarus Al-Qur'an, ya. Kemudian setelahnya kita duha, ya. Bagaimana kemudian kita dalam waktu ini kita banyak tadarus, ya, banyak membaca Al-Qur'an dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, ya. Kita misalnya di tempat kerja, ya, berkumpul dengan sanak kerabat kita, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita. Terkadang kita berbicara yang ngelantur misalnya, yang sekiranya itu bahkan sampai ke arah menggosip misalnya, fitnah dan lain sebagainya, ya. Di bulan suci Ramadan ini kita upayakan hal seperti itu kita hindari. Kenapa? Karena itu akan mengurangi nilai-nilai pahala ibadah puasa kita, ya. Bagaimana Rasulullah berikan tipsnya, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbicara baik atau dia diam. Inilah tipsnya jika kita untuk menghindari ngobrol sama teman kita, ya. Di bulan suci Ramadan ini semua mendukung. Kenapa? Mereka akan pasti memahami, ya, bagaimana kita membiasakan diri kita kemudian bertadarus, tidak berkumpul. Karena yakin dan pasti ketika kita berkumpul dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita, pasti akan ada sesuatu yang dibahas di luar daripada sesuatu yang tidak berfaedah, ya, bahkan akan mengarah kepada hal sia-siaan. Hadirin jamaah MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian menjelang buka puasa kita mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Kemudian ketika waktu maghrib, waktu azan berkumandang, kita menyegerakan. Disunnahkan juga menyegerakan, tidak boleh menunda-nunda, hadirin. Tidak boleh, ya, ketika sudah azan kita dengar, ya, apalagi sudah kita punya aplikasi di handphone semuanya yang tentunya sudah sesuai, ya, ketika sudah kita mendengarkan berkumandang azan, kita langsung menyegerakan, langsung minum seteguk air kurma misalnya. Tidak boleh kita menunda-nunda. Misalnya menunda mau buat yang manis-manis dulu, ya, karena mungkin bekerja dan lain sebagainya, sehingga menunda-nunda tidak boleh, ya. Kita disunahkan untuk menyegerakan langsung, ya. Azan beduk langsung, ya, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, kita minum airnya, kemudian berdoa, dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sehingga bagaimana rutinitas kita, amalan-amalan yang tadi kita bisa memaksimalkan dengan sebaik mungkin, sehingga kita mengharapkan kepada Allah, berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Jika memang ini adalah Ramadan kita yang terakhir, maka insya Allah kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Baik, demikian sekiranya dapat kami sampaikan. Semoga bisa ini merupakan nasihat untuk diri pribadi kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Kita saling mendoakan, ya, kita sungguh sangat berbahagia kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh kita yang sekiranya, ya, bisa memberatkan amal timbangan kita. Untuk keluarga kita yang lain, ya, ada sanak keluarga kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya, orang kita cintai, bisa jadi, ya, mereka lebih berat sudah amal solehnya, sehingga Allah panggil mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberi kesempatan ini jangan sia-siakan, jemaah. Kita yang diberikan kesempatan ini jangan kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan ini di bulan suci Ramadan ini. Mari kita maksimalkan. Kita maksimalkan dengan sebanyak-banyaknya, ya, beramal soleh, ya, amalan-amalan yang telah disyariatkan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah nasta'inu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.